siap bertempur jihad demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Kita sebagai laskar pembela Rasulullah, calon-calon pembenteng habaib dan ulama khususnya di Pulau Madura, kita harus betul-betul siap. Jikalau ada oknum atau ada sekelompok orang yang ingin istrinya janda, ingin anaknya menjadi yatim, silahkan bubarkan tabligh akbar di bumi Madura. Kita siap berjuang sampai titik penghabisan. Siap! Cara sampai selesai dengan apapun yang terjadi. Takbir! Tidak asing lagi kita mengetahui beliau, bagaimana sosok beliau, walaupun diterkam dari arah barat, arah timur, dia tetap berdiri tegak untuk membela daripada nasab yang terbegal. Takbir! Nah, sebetulnya ketika kalian mengaku sebagai pembela Allah, pembela Rasulullah, maka kalian sebetulnya harus hati-hati. Karena kenapa? Karena semua tindak tanduk kalian itu akan dihubungkan dengan Allah, dihubungkan dengan Rasulullah. Maka kenapa Gus Dur pernah menyatakan bahwa Allah tidak perlu dibela. Allah Ta'ala itu maha kuat, tidak perlu dibela. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Ta'ala itu maha kuat, maha perkasa. Jadi Allah tidak perlu dibela. Ketika kalian mengklaim dirinya sebagai pembela Islam, pembela Allah, pembela Rasulullah, ini sebetulnya kalian harus hati-hati. Apalagi kalian mencatut umat Islam yang ada di satu daerah. Ini ngeri, kawan. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Islam itu terkadang menjadi buruk karena para pembelanya. Islam itu justru lebih mengkhawatirkan para pembelanya daripada orang yang mencaci makinya. Karena apa? Karena terkadang Islam itu menjadi buruk karena perilaku-perilaku para pembelanya. Mereka mengaku sebagai pembela dan juga melakukan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, dan juga perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan Islam. Seberapa besar bahayanya para pencaci maki, menistakan agama, seberapa bahayanya mereka. Seberapa bahayanya mereka dibanding orang yang mengaku sebagai pembela Allah, sebagai pembela Rasulullah, namun banyak kita temukan sesuatu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di situ. Terkadang orang itu akan menilai Islam itu sendiri dari para pembelanya. Nah, di Indonesia ini juga ada beberapa kelompok yang sangat getol sekali menamakan dirinya adalah pembela agama, pembela Islam, pembela Allah, pembela Rasulullah. Yang mereka berpakaian putih-putih. Namun secara resmi telah dibubarkan, tapi ideologi mereka tetap ada dan sekarang sudah berganti kulit. Ya, berganti kulit. Di sisi lain juga ada kelompok, ya, ada sekelompok orang, segelintir orang yang juga mengatasnamakan satu daerah Muslim di satu daerah tersebut dan mengaku sebagai pembela agama, pembela Allah, pembela Rasulullah. Namun kita bertanya, apakah seperti ini wajah Islam? Dan sekarang mereka getol membela habaib dari serangan tesis ilmiah Kiai Iman. Siap bertempur jihad demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Kita sebagai laskar pembela Rasulullah, calon-calon pembenteng habaib dan ulama khususnya di Pulau Madura, kita harus betul-betul siap. Jikalau ada oknum atau ada sekelompok orang yang ingin istrinya janda, ingin anaknya menjadi yatim, silahkan bubarkan tabligh akbar di bumi Madura. Yang ingin istrinya janda, yang ingin anaknya yatim, ini kan kesombongan dan arogansi. Coba tabligh akbar dibubarkan di bumi Madura. Kalian akan berhadapan. Logikanya kan nggak ada orang yang akan membubarkan tali. Berhadapan dengan laskar Sekera. Betul. Apakah kita siap berjuang sampai titik penghabisan? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, kami rombongan Laskar Sakera Madura
sudah tiba di lokasi acara Sholawatan Akbar bersama Habib Syekh Ini hanya bin Abdul Qadir sekelompok juga orang, bersama segelintir orang. Habib Husin Rasul, yang mana sempat ramai pemberitaan bahwasanya acara ini ada sekelompok oknum, ada sekelompok penolakan. Oleh karenanya kami tiba di tempat ini untuk bersolawatan bersama-sama, mengikuti acara dan mengawal kesuksesan acara sampai selesai dengan apapun yang terjadi. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini dalam kondisi hujan-hujanan, Allah takdirkan kita semua berkumpul di tempat dan acaranya sang pejuang kita. Wow. Yaitu Gus Wafi, yang mana Pejuang. kita semua sudah lumrah, sudah tidak asing lagi kita mengetahui beliau, bagaimana sosok beliau, walaupun diterkam dari arah barat, arah timur, dia tetap berdiri tegak untuk membela daripada nasab yang terbegal. Takbir! Dan mari Allah Karim. Jadi Laskar Sakira ini datang ke Probolinggo untuk membentengi acara yang diadakan oleh Ustadz Wafi, ya, yang mana kemarin sudah menjadi banyak permasalahan dari acara tersebut karena ulah si Wafi sendiri yang memfitnah dan sekarang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Laskar Sakira hadir untuk membentengi tersebut karena mereka merasa sebagai pembela agama, pembela Rasulullah, pembela Allah. Dan katanya Ustadz Wafi ini sangat layak sekali dibela karena beliau sebagai pejuang, pembela nasab yang terbegal. Mereka orang-orang Yaman pertama kali didatangkan oleh penjajah Belanda. Tujuannya adalah untuk membantu meredam pemberontakan yang dilakukan oleh pribumi terhadap penjajah Belanda. Belanda kemudian mendoktrin orang-orang Yaman untuk mengaku sebagai zuriah keturunan Nabi Muhammad agar mereka dihormati dan dianggap sebagai orang terkemuka. Setelah kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1950, ada rencana untuk mendeportasi orang-orang Yaman. Namun, para ulama Nahdlatul Ulama membela mereka agar tidak dideportasi ke negara asal mereka. Kemudian pada tahun 1964, Presiden Soekarno kembali mempertimbangkan deportasi terhadap orang-orang Yaman karena perilaku mereka yang tidak baik di Indonesia. Namun keputusan ini ditentang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang meminta agar mereka tetap diperbolehkan tinggal di Indonesia. Saat ini banyak yang mengamati perilaku dan akhlak orang-orang Yaman yang mengaku sebagai zuriah Nabi, namun akhlak mereka tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad. Meyakini bahwa era kejayaan Habib sebenarnya sudah berakhir atau setidaknya di atas tubir jurang kehancuran. Setelah habis-habisan digempur oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan mereka benar-benar kehabisan energi untuk melakukan perlawanan, kini klan Ba'alawi juga harus menghadapi gempuran dari ulama muda Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauji, pengasuh pondok pesantren Abu Samsudin, Batu Ampar, Pamekasan, Madura, yang telah merampungkan risetnya yang membuktikan bahwa Ubaidillah, datuk para Ba'alawi itu ternyata merupakan representasi dari sosok Ubaidillah bin Maimun Al-Qodah Al-Fatimiyun yang mendirikan dinasti Fatimiyah dengan pusat kekuasaannya di negara Mesir saat ini. Mereka adalah kaum Yahudi pemalsu keturunan Nabi dan penganut Syiah Ismailiyah. Mereka pendukung sekte Qoramito Bahrain yang sesat, yang pada masanya sekte ini adalah gerombolan perampok, pembunuh ribuan jamaah haji, penjara kota suci Mekah, dan pencongkel Hajar Aswad di Ka'bah. Setelah kekuasaannya di bumi hanguskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para datuknya Ba'alawi ini lari dari Mesir hingga kemudian tiba di Hadramaut. Kiai Ja'far bersama Gus Hasan yang konsen meneliti leluhur para habaib ini telah menarik perhatian Wakil Presiden Indonesia ke-7 Kiai Haji Ma'ruf Amin
sehingga beberapa waktu lalu telah dipanggil oleh sang mantan wapres untuk merepresentasikan hasil penelitian mereka. Kiai Ma'ruf sangat antusias mengikuti pemaparan para peneliti ini sehingga memberikan apresiasi dan dukungan untuk menuntaskan penelitian dan secepatnya dipublish secara luas lewat sebuah buku sehingga akan lebih mudah diakses oleh kalangan umat. Tak lama lagi, buku berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi akan beredar secara luas dan menjadi bom nuklir menuju kehancuran klan Ba'alawi. Nah oke, jadi teman-teman ya, maka berhati-hatilah ketika mengatasnamakan diri sebagai pembela Islam, sebagai pembela Allah, sebagai pembela Rasulullah. Main logikanya begini ya, kalau kita mengaku sebagai adik dari seseorang, di mana orang itu sangat tampan sekali, mempunyai perilaku yang luar biasa, akhlaknya luar biasa, alim luar biasa, tawaduknya, pokoknya hampir mendekati orang itu, mendekati orang sempurna seumpama. Ini ibaratkan saja. Lalu kita mengaku sebagai adik atau kakaknya. Tentu ini kita tidak main-main. Tentu ini tidak main-main kawan. Tentu tidak main-main karena orang akan melihat. Maka kalau kita mengaku sebagai bagian dari keluarganya, maka orang akan melihat masa keluarganya itu terkadang orang lain juga mengatakan tergoyong ngaca. Masa saudaranya orang seganteng kayak gitu, sesempurna kayak gitu, kayak kamu gitu, kayak kamu kok mengaku kakaknya, mengaku adiknya. Walau ini logika saja. Kalau orang mengaku sebagai pembela agama, pembela Rasulullah, pembela Allah, ini kok berani gitu ya? Kok berani begitu ya? Ya Allah ya Karim. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.